Sabtu malam di bulan Agustus adalah hari paling indah bagi pasangan dua insan yang sedang dimabuk asmara. Di bawah cahaya rembulan bermandikan bintang, Santoso terus saja memuji kecantikan janda kembang yang kini singgah di hatinya. Dialah Fatimah. Wanita berhidung mancung itu satu-satunya wanita yang mampu meluluhkan perjaka tua seperti Santoso. Umur yang tidak muda lagi membuat pasangan ini ingin segera melaksanakan pernikahan. Fatimah, janda kembang yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya itu karena kecelakaan. Sedangkan Santoso sendiri adalah laki-laki dewasa yang selalu bersikap dingin pada setiap wanita. Tapi tidak ketika dia bertemu dengan Fatimah. Pesona janda cantik itu mampu membuatnya mabuk kebayang. 2 bulan sudah mereka menjalin kasih, dan untuk menunjukkan keseriusannya itu, Santoso akan segera melamar Fatimah. Tapi niat baiknya itu ternyata terhalang restu dari ibu Santoso, yang memang tak suka dengan keberadaan Fatimah di kehidupan anak bungsunya itu. Bu Masitoh menganggap kalau Santoso tak pantas bersanding dengan Fatimah, yang memang mempunyai latar belakang keluarga tak mampu. Berbeda dengan keluarga Santoso yang sudah mempunyai garis keturunan sebagai tentara dari kakeknya terdahulu. Perbedaan kasta sangatlah menonjol pada hubungan Santoso dan Fatimah. Bu Masitoh sendiri sudah menjodohkan anaknya itu dengan Bidan Muryani. Selain cantik, Bidan Muryani dianggap orang yang sepadan. Dengan reserse yang disandang oleh Santoso selama ini, Bidan yang juga mewarisi harta melimpah itu diharapkan akan lebih meningkatkan harkat dan derajat dari keluarga Bu Masitoh. Tapi usaha perjodohan itu gagal, karena Santoso sendiri lebih memilih Fatimah sebagai wanita terakhir dalam hidupnya. Rasa cinta yang diberikan pada janda itu lebih dari segalanya. Meski Bidan Muryani itu lebih cantik dan memiliki paras yang menawan, tapi Santoso tak bisa lepas dari jeratan wanita yang kini di hatinya. Dilema cinta tanpa restu itu pun membuat Santoso nekat untuk menghamili Fatimah terlebih dahulu. Dia berharap dengan kecelakaan itu Santoso segera mendapatkan restu dari orang tuanya. Tapi anggapan itu salah. Bu Masitoh masih tetap dengan pendiriannya. Hinaan dan cacian malah menjurus kepada Fatimah yang dianggap sebagai janda genit dan murahan. Dengan terang-terang Bu Masitoh memberikan sejumlah uang kepada Fatimah untuk segera menggugurkan kandungannya. Dengan berderai air mata, Fatimah pun pergi meninggalkan Bu Masitoh yang sedari tadi berdiri di depan pintu. Orang kaya itu memang takut untuk masuk lagi duduk di gubuk riat milik keluarga Fatimah yang memang sudah mulai lapuk dimakan usia. Sombong dan angkuh itulah sifat Bu Masitoh yang sudah mendarah daging di keluarganya. Semakin hari perut Fatimah semakin membesar. Cibiran dan cibiran sering dia dengar dari para tetangganya. Sebagai lelaki yang bertanggung jawab, Santoso pun ingin menikahi Fatimah secara agama. Tapi belum sempat rencana itu terlaksana. Bu Masitoh lebih dahulu datang pada keluarga Fatimah untuk menghalangi dan tak memberi restu. Disinilah Fatimah berubah menjadi wanita pemberani. Dia berhak menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan Santoso. Sikap keras kepala Fatimah membuat Bu Masitoh marah. Segala upaya pun dia lakukan untuk menggagalkan acara pernikahan tersebut, termasuk mendatangi rumah Nyi Kamira, seorang dukun wanita yang sangat pandai dalam memutar balikan kehidupan. Hanya dengan merapalkan mantra di atas menyan yang terbakar, tubuh Fatimah merasa kesakitan dan kepanasan. Luka lebam yang ada di sekujur tubuhnya membuat para warga merasa iba. Sakit misterius yang dialami Fatimah berhembus dari mulut ke mulut. Hingga suatu malam, Fatimah dapat tidur dengan pulas setelah diberi minum oleh Pak Wawan, seorang guru ngaji di desanya. Tidur lelap Fatimah pun tak berlangsung lama. Dia pun terbangun kembali sekitar pukul 2 malam. Dia merasa kesakitan, seolah ada nenek-nenek yang duduk di perutnya. Wajahnya yang begitu menyeramkan itu terus saja menatap tajam ke arah Fatimah. Nenek itu seolah memijat perut Fatimah begitu kencang.
hingga dia meloncat kesakitan sampai tak sadarkan diri. Tak selang berapa lama kemudian, dia pun tersadar setelah dibacakan doa oleh Pak Wawan. Tapi tangisan Fatimah kembali pecah saat perutnya terlihat mengecil dan ada darah kental mengalir di kakinya. Dia sendiri dinyatakan mengalami keguguran. Berita atas kemalangan Fatimah akhirnya sampai juga di telinga Santoso yang memang baru pulang dari dinasnya di luar kota. Secara diam-diam Santoso menemui Fatimah. Laki-laki gagah itu merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya. Mereka terlihat saling berpelukan melepas rindu. Tak disangka, Bu Masito mengintip anaknya itu dari luar rumah. Senyum sinis keluar dari bibirnya. Rasa benci Bu Masito terhadap Fatimah begitu memuncak saat dia mendengar Fatimah dan Santoso akan memperjuangkan cintanya, meski banyak kerikil tajam yang menghalanginya. Tak selang berapa lama kemudian, Bu Masito mengeluarkan tas kresek berwarna hitam dari tangannya. Diambillah bungkusan kecil yang ternyata berisi garam bercampur jarum. Dengan cepat, Bu Masito menaburkan barang itu mengelilingi rumah Fatimah. Dia berharap setelah ritualnya tadi selesai, Santoso mau meninggalkan Fatimah. Tak selang berapa lama kemudian, Bu Masito dikagetkan dengan orang kesurupan. Setelah tak sengaja menginjak garam dan jarum di sekitar rumah Fatimah, warga dengan cepat berkumpul di depan rumah janda tersebut. Dari situlah Bu Masito berpura-pura ikut simpati pada orang yang kesurupan tadi. Dia pun menghasut para warga lain agar mengusir Fatimah dari desa tersebut. Bu Masito mengatakan kalau kejadian-kejadian yang dialami oleh Fatimah selama ini adalah kutukan dari Yang Kuasa, dan agar kutukan itu tak berimbas pada warga lain, Fatimah harus segera diusir dari desa. Entah kenapa, dengan mudahnya orang-orang itu hanya mengangguk dan menuruti apa kata Bu Masito. Mereka pun beramai-ramai menarik Bu Fatimah. Tubuhnya yang penuh luka karena terkena lemparan kerikil kecil, sedangkan Santoso tak bisa berbuat apa-apa. Fatimah pun jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Dan untung saja ada Pak Wawan yang kembali menolongnya. Warga yang sudah tersulut amarah itu bisa dinetralkan oleh beliau. Di kantor balai desa, Fatimah dan Bu Masito diadili. Karena terdesak, Bu Masito akhirnya menyerah dan mengakui dialah dalang dari penderitaan Fatimah lantaran tak mau meninggalkan Santoso. Singkat cerita, Bidan Muryani merasa kecewa akan perilaku dari Bu Masito yang menyimpang. Bu Masito sendiri mengalami depresi lantaran ditinggal mati oleh anak kesayangannya. Sedangkan Fatimah hidup bahagia bersama Pak Wawan yang menerimanya dengan apa adanya. Kilatan cahaya dari benda hitam yang terterpa lentera tidak terlalu dihiraukan Nawang. Benda itu mulai bergerak pelan di antara tumpukan baju yang dilipatnya. Makin lama benda itu bergerak, makin memanjang bentuknya. Kini, benda tersebut berhenti tepat di depan kening Nawang yang sedang duduk di pinggir kursi kayunya. Perlahan benda itu berubah menyerupai ular kobra hitam, lalu membuka mulutnya. Dan sepersekian detik, angin kencang pun tiba-tiba tertiup dari luar rumah, menerbangkan baju-baju yang tadinya tertata rapi. Sebuah bambu kuning mengenai kepala ular hitam itu. Nawang selamat dari patokan ular berbisa tersebut, dan ular itu pun terkapar lemas di lantai yang masih beralaskan tanah. Gadis itu menjerit melihat ular sebesar lengan orang dewasa berada di bawah kakinya. Teriakan Nawang membuat tetangga lari berhamburan menuju ke rumah Nawang dan Mbok Marsina. Sementara ada laki-laki berkumis tebal mengintip dari balik pintu rumah Nawang. Dialah Partono.
Dia tersenyum sinis sambil memilih kumis terbalnya. Di saat yang bersamaan, para tetangga membantu menyingkirkan ular kobra besar yang tergolek tak bergerak tersebut. Mereka mengambil kain untuk membungkus bangkai ular tersebut, lalu menguburkannya di belakang rumah Mbok Marsina. Setelah semua orang sudah kembali ke rumahnya masing-masing, Nawang masih merasa ketakutan. Dia khawatir jika masih ada ular mungil di ranjangnya. Karena kecapean, akhirnya matanya pun langsung terpejam. Angin dingin terasa menyapu kulit bening Nawang. Hela napas berat tepat berada di depannya. Nawang ingin sekali membuka mata, tapi semua seakan tak kuasa. Nawang pun merasakan ada tangan berbulu yang membelah dadanya. Dia ingin sekali meronta tapi tak bisa. Tangan berbulu itu terus saja membelah sampai ke ujung kakinya. Dan beberapa saat kemudian, Nawang sudah hanyut dalam fantasi yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mentari pagi sudah mengedarkan sinarnya ke penjuru bumi. Nawang masih teringat kejadian tadi malam. Dia pun berusaha bangkit dari ranjang dan meraba bagian pangkal bahannya yang basah berlendir sampai menetes ke kakinya. Nawang masih belum mengerti apa yang terjadi. Dia pun keluar dari kamarnya untuk bergegas mandi. Gadis belia itu pun berjalan sambil tergopoh-gopoh. Nawang masih terus memikirkan kejadian malam itu. Tapi anehnya dia tidak merasakan takut pada makhluk tersebut. Selesai mandi, perut Nawang terasa lapar. Dan ternyata Mbok Marsina sudah menyediakan sarapan untuk cucu kesayangannya itu. Kemudian dibukanya lah tudung saji di meja makan. Dan alangkah terkejutnya dia ketika mendapati ikan yang baru saja digoreng oleh Mbok Marsina sudah dipenuhi dengan belatung. Sangat menjijikkan. Belatung itu pun bergerak liar memenuhi lauk yang disajikan oleh Mbok Marsina. Nenek renta itu pun menghampiri Nawang yang berteriak keras. Mbok Marsina merasa heran karena ikan itu belum ada sebelum menit disajikan. Kenapa sudah dipenuhi oleh belatung? Karena merasa ada yang tak wajar, Mbok Marsina pun berjalan tergopoh-gopoh sambil melempar piring bersama ikan itu ke bara api di tungku kayunya. Seketika itu bunyi ledakan kecil terdengar dan aroma ikan yang gosong menyeruak di hidung Nawang dan Mbok Marsina. Bismillah, kembalilah kamu pada pengirimmu, teriak Mbok Marsina sambil melemparkan setengah garam ke dalam tungku yang membara dan membuat api semakin membesar. Sementara itu di rumah Partono, dia merasakan gatal yang hebat di kepalanya. Tangannya tak berhenti menggaruk seolah ada ribuan kutu dan belatung sedang merayap di kepalanya. Dia menggaruk kepalanya seperti kesetanan sambil merasakan kesakitan. Darah segar pun mengalir dari kepala sampai membasahi keningnya. Dia sendiri tak menyadari akibat garukannya itu membuat kulit kepalanya terluka. Partono terus saja berteriak kesakitan. Rasa gatal di kepalanya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mak Ngasmi yang baru saja pulang dari sawah mendadak kaget dengan sikap aneh anaknya tersebut. Mak Ngasmi tak peduli dengan apa yang dia bawa saat itu. Kepala Partono yang sudah dipenuhi darah membuatnya merasa aneh. Tak ada hewan atau apalah itu. Yang dilihat Mak Ngasmi hanyalah bekas cakaran dan darah segar yang mengalir di antara rambut Partono. Dengan cepat, Mak Ngasmi pun kemudian mengambil segenggam daun kelor dari belakang rumah. Lalu dia pun menibaskan di kepala Partono. Ajaibnya tak selang beberapa lama kemudian, dia menghentikan garukan di kepalanya. Sambil mengepal tangan, dia pun mengumpat sumpah atas perbuatan Mbok Marsina terhadap dirinya. Partono pun berlalu dan menuruni jalan menuju ke sungai berbatu. Sesampainya di sebuah air terjun yang beraliran deras, dia pun kemudian duduk bersila sambil membacakan sebuah mantra. Di tempat lain, Nawang merasa tubuhnya gemetaran. Dia terus saja memikirkan wajah Partono, lelaki tua
yang terus saja mengejar cintanya. Nawang seakan merasa ada yang aneh dalam tubuhnya. Dia akan terus meronta bila tak bertemu dengan Partono. Hal itu membuat Mbok Marsinah yakin kalau cucu cantiknya itu terkena guna-guna dari Partono. Karena dia tahu Nawang tak mungkin mencintai laki-laki tua yang pantas menjadi bapaknya itu. Nawang sudah sering menolak Partono, tapi hanya saja laki-laki tua itu tak putus asa begitu saja. Untunglah Mbok Marsinah memiliki sedikit ilmu kejawen dari leluhurnya. Sebenarnya Mbok Marsinah tak ingin menggunakan ilmu hitam tersebut di umurnya yang sudah tua. Mbok Marsinah ingin menghabiskan waktunya dengan beribadah. Dia tak ingin menghancurkan dan menjerumuskan garis keturunannya di jalur ilmu sesat. Cukup Ibu Nawang yang menjadi korbannya. Kemudian disiapkanlah sebuah kuali besar yang diberi dengan bunga 7 rupa. Setelah airnya mendidih, bunga-bunga 7 rupa itu pun lalu diambil dan dibungkus dengan kain mori. Bungkusan itu kemudian dikubur di belakang rumah, lalu dibagari dengan menggunakan paku besar dan diberi benang putih. Setelah itu kemudian Nawang berendam di sendang kecil semalaman atas perintah Mbok Marsinah. Atas perintah dari neneknya itu, Nawang tak diperbolehkan untuk membuka mata sedikit pun dan apapun yang terjadi. Dinginnya malam tak menyurutkan Nawang melaksanakan perintah dari neneknya. Sementara itu, Mbok Marsinah memotong ayam cemani. Darah seekor ayam tersebut pun ditampungnya di sebelah tempurung kelapa. Dia kemudian mengambil jantung dan hati ayam itu untuk disantap. Sontak tubuhnya gemetar seperti ada sesuatu yang menjalar dan membuatnya kuat. Kemudian diambilnya boneka putih yang bertuliskan nama Partono itu. Lalu ditusuknya dengan jarum panas. Tempurung kelapa yang berisi darah ayam cemani itu kemudian disiramkan kepada boneka tersebut, dan separuhnya dilempar ke bara menyan yang dibakar. Ayam pun berbakok saling bersahutan, menandakan fajar segera menyingsing. Tak selang berapa lama kemudian, Partono ditemukan tubuhnya menghitam dan gosong. Setelah kejadian itu, tak ada satu warga yang berani-berani mengusik Nawang. Bahkan, para pemuda agak menjauh dari gadis desa tersebut. Asal-usul keluarga Nawang yang seorang dukun santetlah alasan para pemuda enggan mendekati Nawang. Mereka takut kalau akan bernasib sama dengan Partono. Hingga di usia Nawang yang menginjak ke 30 tahun, dia belum juga menemukan jodohnya. Mbok Marsinah merasa bersalah, dan dia tak menyangka ilmu leluhurnya itu membuat keturunannya menjadi manusia paling rendah di mata masyarakat. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.